Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Bunga Emma Susanti, NIM 19591261, kemudian Supeni Burleza, NIM 19591263, dan Marisa Yolanda Agustin, NIM 19591259. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai pecahan biasa dan pecahan desimal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supeni Burleza, NIM 19591263, akan memberikan penjelasan tentang materi pengertian pecahan. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Berasal dari bahasa Latin yaitu praxio, yang berarti memecah bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian yaitu pembilang dan penyebut, yang penulisannya dipisahkan oleh garis lurus dan bukan miring. Pecahan biasanya dapat digunakan untuk menyatakan makna dari setiap bagian yang utuh. Apabila kakak mempunyai sebuah apel yang akan dimakan berempat dengan temannya, maka apel tersebut harus dipotong menjadi 4 bagian yang sama, sehingga masing-masing anak memperoleh bagian-bagian apel tersebut. Pecahan biasanya mewakili ukuran dari masing-masing apel tersebut. Dalam lambang bilangan, biasanya dibaca 1/4 atau 1/4. 4 menunjukkan makna banyak bagian sama dari atau keseluruhan utuh dan disebut dengan penyebut. Sedangkan 1 menunjukkan banyak bagian yang menjadi perhatian atau digunakan atau diambil dari keseluruhan satu tertentu dan disebut sebagai pembilang. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu, baru disusul oleh penyebut. Ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disiapkan kata per. Misalnya untuk bagian 3/5, maka kita dapat menyebutkan yaitu 3/5. Begitu juga dengan bilangan 1/4, maka kita dapat menyebutkannya yaitu 1/4. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membagi-bagikan makanan atau benda lain kepada anak-anak, teman, tetangga, dan lain-lain. Kita contohkan saja, jika kita membagikan 1 kue kepada 5 orang teman, atau membagikan 10 buah semangka kepada 4 orang teman. Dari contoh di atas, agar pembagian kue dan semangka tersebut dapat dibagikan dan masing-masing mendapatkan bagian sama, timbullah bilangan pecahan. Dari gambaran di atas, bilangan pecahan dapat diperagakan atau ditunjukkan sebagai perbandingan yang sama terhadap keseluruhan dari suatu benda himpunan bagian yang sama terhadap keseluruhan dari suatu himpunan. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang pengertian pecahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ke B, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana angka pembilang nilainya lebih kecil daripada angka penyebutnya. Nah, berikut operasi hitung pecahan biasa. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Proses pengerjaan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa hampir sama. Langkah pertama, kita perhatikan dulu semua penyebut dari masing-masing bilangan pecahan yang akan kita kerjakan, apakah sama atau berbeda. Bila semua penyebut sama, maka kita tinggal mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya ditulis sama dengan semua penyebut pada soal. Bila penyebut tidak sama, maka harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya dengan mengganti semua penyebut dengan satu bilangan yang sama, yaitu KPK dari semua penyebut pada soal. Agar masing-masing pecahan nilainya tetap walaupun penyebutnya sudah diganti, maka pembilangnya juga harus diganti dengan nilai yang sesuai. Cara menentukan nilai pembilang baru adalah penyebut baru atau KPK dibagi penyebut asal atau soal, kemudian dikalikan dengan pembilang asal.
Selanjutnya, yang kedua, perkalian pecahan biasa. Pada operasi hitung pecahan biasa, operasi hitung perkalian jauh lebih mudah daripada pengerjaan operasi penjumlahan atau pengurangan. Karena pada perkalian tidak perlu menyamakan penyebut. Penyebut beda atau sama tidak perlu diubah-ubah, langsung dihitung. Nah, caranya sangat efisien, yaitu pembilang kali pembilang sama dengan pembilang, penyebut dikali penyebut sama dengan penyebut. Contoh perkalian pecahan biasa. 4/5 dikali 3/7 sama dengan 4/5 dikali 3/7. Nah, hasilnya 12/35. Kemudian yang ketiga, pembagian pecahan biasa. Operasi hitung pembagian pecahan biasa pada akhirnya akan sama dengan operasi perkalian pecahan biasa. Tidak perlu menyamakan penyebut. Penyebut beda atau sama tidak perlu diubah-ubah, langsung dihitung. Hanya saja harus ada sedikit awalan yang mesti dilalui, karena pada hakikatnya pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Maka kita balik saja pembagian itu menjadi perkalian, dengan syarat pecahan pembagi juga harus dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Perhatikan contoh berikut. Untuk operasi hitung pembagian pecahan biasa pada tingkatan peserta didik yang lebih tinggi, biasanya cukup menggunakan istilah sebagai berikut. Pembilang kali penyebut sama dengan pembilang. Penyebut kali pembilang sama dengan penyebut. Contohnya, 3/4 bagi 1/2 sama dengan 3/4 kali 2/1. Nah, hasilnya 6/4. Baiklah, di sini saya Marisa Yolanda Agustin akan menjelaskan materi bagian C, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya 0,1. 0,1 dibaca 0,1. 0,1 merupakan pembagian dari 1 dibagi 10. 0,1 dibaca 0,1. Sedangkan 0,15 dibaca 0,15, bukan 0,15. Operasi pada pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan-bilangan desimal, maka tanda koma desimal diletakkan pada satu jalur, sehingga angka ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratus, dan seterusnya masing-masing terletak pada satu jalur. Contohnya yaitu 2304,56 ditambah 45,678 disusun menjadi perkalian bilangan dalam bentuk desimal. Perkalian dengan 10, 100, 1000, dan 10.000 seterusnya dapat dilakukan dengan menggeser koma desimal ke kanan menurut banyaknya angka 0 pada bilangan di atas. Untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, buatlah agar pembagian menjadi bilangan bulat. Contohnya yaitu 10,3248 dibagi 0,12 diubah menjadi 1032,48 dibagi 12 dengan mengkalikan 100 pada bilangan pembagi dan bilangan yang dibagi. Sekian, terima kasih.